Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach Yi Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ciamik. Kali ini saya akan membalas WA dari Pak Tejo di Bogor. Koh Tejo di Bogor nanya begini, dia tuh ngerti ya, sudah ngerti, terus dia tuh Pak HTD, saya bilang dibedah dong doa Bapak kami, berani nggak membedah doa Bapak kami? Saudara-saudara, maka judul kita adalah membedah doa Bapak kami. Ya, istilah doa Bapak kami tidak ada di Alkitab, tetapi orang Kristen sudah tahu kalau yang dimaksud doa Bapak kami itu adalah Matius 6 ayat 9 sampai 15. Ada juga di Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Ya, itu doa Bapa kami yang disebut doa Bapa kami. Yang doa diajarkan Yesus dalam bahasa Inggris the Lord Prayer, doa Tuhan. Ya. Saya lebih setuju memakai sebutan doa nama Bapa. Mari kita bedah doa Bapa kami ya. Silakan dipersiapkan Matius 6 ayat 9 sampai 15. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Kita akan membedah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Benarkah Bapa ada di surga? Wahyu 4 ayat 2, yang di surga adalah Yesus. Ya, seorang yang duduk di tata surga adalah Yesus. Diperkuat ayat 8, yaitu Alfa Omega, yang maha kuasa Tuhan Allah. Itu adalah Wahyu 1 ayat 8 persis ya, itu Yesus ya. Diperkuat lagi ayat 11 ya toh. Tuhan pencipta langit dan bumi, segala sesuatu diciptakan oleh Engkau. Itu sama dengan Kolose 1 ayat 16, sama dengan Yohanes 1 ayat 3. Jadi Bapa kami yang di surga, ternyata Bapa kami itu Yesus. Ya. Setelah roh itu Yesus ya, tidak ada Bapa di surga. Sekali lagi, ini karena Bapa itu kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25 ya. Bapa adalah kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Bapa kami yang di surga, ternyata Bapa kami itu Yesus, karena yang di surga Yesus. Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Sekarang langsung frase selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Siapa namamu? Siapa nama Bapa? Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Namamu yang engkau berikan kepadaku, yaitu Yesus. Ternyata dikuduskanlah namamu itu, dikuduskanlah nama Yesus. Ya, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu Yesus. Nah, terus frase selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Lukas 11 ayat 20, Roh Kudus itu adalah kerajaan ya, kerajaan Allah. Jika aku mengusir setan dengan Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang. Lukas 11 ayat 20. Jadi datanglah kerajaanmu, maksudnya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 25. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus diutus oleh Yesus keluar dari Bapa. Jadi valid, Bapa itu kiasan Yesus. Makanya datanglah kerajaanmu, ya datanglah Yesus Roh Kudus itu ya. Jadilah kehendakmu. Apa itu kehendak Bapa? Jadilah kehendakmu. Ya, frase selanjutnya. Kehendak Bapa adalah Yohanes 6 ayat 40. Siapa yang melihat anak, percaya kepada anak, itu kehendak Bapa. Anda sadar nggak? Jadilah kehendakmu, supaya kita itu percaya pada Yesus. Itu kehendak Bapa. Ini karena Bapa itu kiasan Yesus. Berilah makanan kami yang secukupnya. Siapa yang bisa mengabulkan doamu? Ternyata Yohanes 14 ayat 13, berdoa kepadaku, aku akan melakukannya. Jadi yang melakukan doamu, mengabulkan doamu siapa? Yesus.
supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kenapa bisa gitu? Karena Bapa itu kiasan Yesus. Jadi doa Bapa kami ini sebenarnya doa ke Yesus. Tapi karena Yesus masih jadi manusia, tidak mungkin dia bilang doa kepada aku. Maka Yesus memakai kiasan. Yesus roh adalah Bapa. Bapa itu kiasan Yesus ketika Yesus nanti sebagai roh di surga. Ampunilah kesalahan kami atau ampunilah dosa kami di Lukas pasal 11 ya. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Ternyata Bapa tidak bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi kalau Anda berdoa Bapa ampunilah dosa kami, sebenarnya Anda itu doa ke Yesus. Yang bisa mengampuni itu Yesus ya. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Emang Bapa bisa melepaskan dari roh jahat? Tidak bisa. 1 Yohanes 5 ayat 18, Yesus itu melindungi kita dari si jahat. Ya, clear ya. Jadi bukan Bapa tapi Yesus ya. Ya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini siapakah Pak? Apakah itu Bapa? Salah. Ya. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa itu? Yesus. Yang maha kuasa itu siapa? Wahyu 1 ayat 8, Yesus. Ya. Jadi clear ya, doa Bapa kami itu doa kepada Yesus. Tapi karena Yesus masih jadi manusia, maka Yesus memakai kiasan, yaitu Bapa. Nanti di dalam Yohanes 16 ayat 26, Yesus ngomong, akan tiba saatnya kamu berdoa kepadaku. Tidak lagi doa Bapa kami. Lah iya dong, kan Yesusnya sudah jadi Allah di surga. Gitu Pak Tejo, Koh Tejo ya. Koh Tejo ini openg saya juga ini dulu waktu di gereja lama ya. Pak Tejo ya, clear ya. Jadi doa Bapa kami adalah doa ke Yesus, valid ke Yesus. Kita bedah doa Bapa kami. Satu-satu saya ulang. Bapa kami yang di surga, ternyata yang di surga Yesus. Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Dikuduskanlah namamu, ternyata nama Bapa itu Yesus. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Datanglah kerajaanmu, yang dimaksud kerajaanmu itu adalah Roh Kudus. Lukas 11 ayat 20. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang. Ya, Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 26 maupun Yohanes 15 ayat 26. Jadilah kehendakmu, kehendak Bapa adalah Yohanes 6 ayat 40. Supaya kita percaya kepada anak, percaya kepada Yesus. Berilah makanan kami yang secukupnya, yang bisa mengabulkan doamu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Nanti dilanjut ayat 14 setelah Yesus naik ke surga. Ampunilah kesalahan kami, yang bisa mengampuni dosa itu Yesus, bukan Bapa. Markus 2 ayat 10. Lepaskanlah kami dari yang jahat, yang bisa melindungi kita dari yang jahat itu Yesus, bukan Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 18. Sebab engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kuasa itu ada di tangan Yesus. Matius 28 ayat 18. Yang maha kuasa itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Jadi clear Pak Tejo, Koh Tejo, doa Bapa kami adalah doa pada Yesus. Ingat, Yesus masih jadi manusia, lalu Yesus memakai kiasan yaitu Bapa. Yohanes 16 ayat 25. Lalu setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus menyuruh. Yohanes 16 ayat 26, doa dalam namaku, tidak lagi nama Bapa. Anda yang hari ini masih ngotot doa Bapa kami, Anda nggak paham Alkitab. Para pendeta, demi kemurahan Allah, Koh Tejo ini juga pendeta hamba Tuhan. Koh, demi kemurahan Allah, jangan lagi memberitakan doa Bapa kami. Ya, ini semua doa untuk Yesus ya. Saya sudah membedah seperti ini. Tidak ada pendeta lain yang bisa membedah seperti ini. Ya, doa Bapa kami itu doa untuk Yesus, kepada Yesus. Ya. Ya, demikian pula baptiskan dalam nama Bapa. Nama Bapa kan Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Makanya rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Rasul-rasul doa kepada Yesus.
Karena doa Bapa kami itu juga doa untuk Yesus. Baptisan Bapa dan Roh Kudus juga baptisan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Kotejo padat, singkat, dan clear ya. Saya yakin Kotejo mungkin masalahnya hanya soal sinode saja ya. Tidak apa-apa, harus berani orang itu demi kebenaran. Jangan menjadi pemberita Tritunggal. Jangan ya, jangan lagi menjadi pemberita Tritunggal. Jadikanlah pemberita Allah Esa Yesus Kristus. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya. Yang mau mendaftar silahkan sekolah tinggal kitab. Yang mau ikut baptisan ya nanti tunggu info selanjutnya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ciamik.